with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sistem perwakilan politik. Sebelum itu, perkenalkan, saya sendiri, Claudia Seni Ica Amelia dengan NIM K6425003. Saya Absari Anindiyas dengan NIM K6425004. Saya Gaptensa Putri dengan NIM K6425006. Saya Nadifah Rahma Aulia dengan NIM K6425009. Saya Monika Sarira Kejani dengan NIM K6425008. Saya Kristina Karolina Dewinda dengan NIM K6425005. Saya Cisari Adi Hafiski dengan K6425004. Saya Lucy Sofiana Maudi dengan NIM K6425007. Saya Usina Manjur dengan NIM K6425001. Selamat menyaksikan. Jadi sistem perwakilan politik itu adalah sistem pemerintahan yang dimana rakyat itu memilih wakil-wakilnya untuk menyampaikan aspirasi dan juga mengambil keputusan atas nama masyarakat melalui sebuah pemilu. Di mana sistem ini itu memiliki tujuan untuk menyalurkan suara rakyat supaya tetap terdengar di dalam pemerintahan. Contoh sederhananya yaitu seperti pemilihan anggota DPR, yang dimana nantinya mereka akan mewakilkan masyarakat dalam pembuatan undang-undang dan juga mengawasi pemerintahan. Sejarah sistem perwakilan politik Indonesia dimulai pada 1945 ketika KMIB mengendalikan parlemen sebagai cikal bakal DPR dan MPR. Pada 1949, konstitusi memperkenalkan sistem bikameral dengan DPR dan Senat. Lalu setelah kembali ke NKRI lewat UUDS 1950, terbentuk DPR sementara dan akhirnya DPR hasil pemilu pada 1956. Pada 1959, Ibu Presiden membentuk 1945 dan membentuk MPR sementara. Sepanjang Orde Baru era 1966 sampai 1998 kekuasaan eksekutif mendominasi. Setelah reformasi, amandemen UUD 1945 era 1999 sampai 2002 mengubah sistem menjadi bikameral modern. Ada prinsip-prinsip sistem perwakilan. Yang pertama ada kedaulatan rakyat, yaitu kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Lalu yang kedua ada representasi, yaitu wakil rakyat dipilih untuk menyampaikan aspirasi serta kepentingan masyarakat. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas, yaitu wakil rakyat bertanggung jawab penuh atas tugasnya. Lalu yang keempat ada transparansi, yaitu pemerintahan dilaksanakan secara langsung supaya masyarakat dapat mengawasi bagaimana jalannya pemerintahan. Lalu yang terakhir ada partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam kegiatan pemilu, akan tetapi masyarakat juga dapat menyampaikan pendapat, kritik maupun saran. Bentuk sistem perwakilan. Bentuk sistem perwakilan adalah rakyat menyalurkan kedaulatannya melalui wakil-wakil yang duduk di lembaga umum. Ada beberapa bentuk perwakilan seperti DPR. Secara umum ada beberapa bentuk utama, yaitu yang pertama ada perwakilan politik. Perwakilan politik adalah sistem di mana wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan biasanya berasal dari partai politik. Wakil ini mewakili kepentingan rakyat secara umum. Yang kedua, perwakilan fungsional atau golongan. Perwakilan fungsional adalah sistem perwakilan yang didasarkan pada golongan atau profesi dalam masyarakat seperti petani, buruh, atau pengusaha. Tujuannya agar setiap kelompok kepentingan memiliki suara dalam pemerintahan. Yang ketiga ada perwakilan teritorial atau daerah. Perwakilan teritorial adalah sistem di mana wakil rakyat dipilih untuk mewakili tertentu daerah seperti provinsi. Tujuannya agar kepentingan dan aspirasi daerah tetap diperhatikan dalam pemerintahan pusat. Yang terakhir, sistem perwakilan campuran. Sistem perwakilan campuran merupakan gabungan antara perwakilan politik teritorial. Dalam sistem ini ada wakil yang mewakili rakyat secara umum dan ada yang mewakili daerah. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin negara secara langsung oleh rakyat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selanjutnya ada fungsi pemilu. Yang pertama, sebagai sarana kedaulatan rakyat. Yang kedua, membantu pemerintahan yang sah. Dan yang ketiga, menyalurkan aspirasi rakyat. Selanjutnya ada sistem pemilu. Yang pertama, sistem proporsional. Yang kedua, ada sistem distrik atau mayoritas.
Lembaga perwakilan di Indonesia adalah lembaga negara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum untuk mewakili rakyat dalam pemerintahan. Lembaganya yang terdiri dari yang pertama MPR, yang beranggotakan DPR dan DPD, bertugas untuk mengubah atau menetapkan undang-undang dasar serta melantik presiden dan wakil presiden. Yang kedua, DPR, lembaga perwakilan dari partai politik yang memiliki fungsi membuat undang-undang, menyusun anggaran negara, dan melakukan pengawasan. Yang ketiga yaitu DPD, perwakilan tiap provinsi yang fokus pada urusan dan pengawasan terkait otonomi daerah. Yang keempat yaitu DPRD, lembaga perwakilan rakyat di tingkat provinsi dan kabupaten yang bekerja sama dengan di pemerintahan daerah. Partai politik memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di antaranya seperti satu, sebagai sarana partisipasi politik yang menjadi media bagi warga negara untuk terlibat aktif dalam kehidupan politik. Dua, sarana pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai demokrasi, hak dan kewajiban warga negara. Tiga, sarana rekrutmen politik untuk menyiapkan dan mencari calon pemimpin yang terbaik. Empat, untuk menyerap, menghimpun dan menyalurkan aspirasi masyarakat, kemudian mengolahnya menjadi kebijakan politik. 5. Menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan. Kelebihan sistem perwakilan politik yang pertama adanya efisiensi pemerintahan, kedua adanya representasi keragaman, yang ketiga akomodasi aspirasi. Selanjutnya ada kekurangan sistem perwakilan politik. Yang pertama adanya jarak antara wakil dengan rakyat, di mana wakil seringkali lebih mengutamakan kepentingan politik atau partainya daripada rakyat. Yang kedua adanya politik uang, karena adanya tingginya biaya kampanye memicu politik uang dan membatasi partisipasi calon bermodal kecil. Dan yang terakhir adanya nepotisme. Penentuan caleg oleh partai berpotensi nepotisme dan mengurangi hak pemilih memilih langsung. Sistem perwakilan politik di Indonesia masih terdapat beberapa tantangan seperti dominasi elit politik, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya lembaga demokrasi, serta adanya politik uang dan nepotisme. Nah, dapat disimpulkan bahwa sistem perwakilan politik merupakan bagian penting dalam demokrasi karena menjadi sarana penyaluran aspirasi masyarakat melalui pemilu. Meskipun sudah mengalami perkembangan, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dan partisipasi masyarakat agar sistem perwakilan politik dapat berjalan lebih efektif, adil, dan benar-benar mewakili kepentingan rakyat. This dream